Calon-calon ini kan agak malas pada turun ini, malas turun, harusnya mereka turun bertemu masyarakat. Jadi hanya para broker sebenarnya yang membuat jualan bahwa pemilih ini akan memilih si A kalau dikasih uang. Itu broker dan tim sebenarnya. Politik sekedarnya, politik berkawan, bersahabat, dan bersaudara selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di Ruang Dimensi NTB. Malam hari ini Dimensi menghadirkan salah satu pemerhati sosial politik di Lombok Timur. Tentu memang dinamika sebelumnya sangat dinamis terjadi di tengah-tengah kita, di mana para elit politik memainkan irama yang sangat luar biasa, tentu menjadi bahan diskusikan gitu, di tengah-tengah masyarakat. Telah hadir di studio malam hari ini yaitu Ketua Jaringan Kerja Nasional NTB atau Jangkarnas NTB. Baiklah sahabat Dimensi NTB, saya akan langsung menyapa beliau dan berbincang langsung di malam hari ini. Assalamualaikum Bung Gita Purnadi, atau yang sering di lebih kerennya beliau itu Bung Gito. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Meskipun dinamika melelahkan ya. Oh ya, cukup melelahkan. Cukup melelahkan ya. Melelahkan. Dan pada akhirnya pun terjadi hal yang berbeda, itu masih wajar ya. Ya, situasi yang kemudian pada akhirnya berbeda itu kan memang di luar kendali kita. Ya. Sebagai bagian dari proses politik Lombok Timur, kita sudah berikhtiar dari awal sampai dengan pendaftaran, tapi kemudian hasil yang berbeda, yaitu bagian dari konteks yang di luar kendali kita. Tapi kita tidak berbicara posisi siapa yang mendukung hari ini. Saya ingin mencoba karena langsung menjadi bagian dari proses itu dan langsung melihat langsung yang terjadi di tengah-tengah kita, dinamika oleh para elit politik kita ya. Ini seperti apa yang dirasakan oleh seorang Bung Gito dalam sisi pengamat sebagai pemerhati ya, dalam sisi sosial politik kita di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kita melihat misalkan sebelum keluar putusan MK terkait dengan ambang batas untuk bisa memunculkan calon, Lombok Timur cukup asik sebenarnya. Ya, sangat dinamis ya. Ya. Dan sedikit menggerus pikiran dan energi ya. Ya, karena apa? Asumsi awal dan analisa awal dari para pihak atau para elit bahwa pasangan yang akan muncul di Lombok Timur itu hanya 3 pasangan calon. Ya. Itu sebelum putusan MK terjadi. Tetapi semua itu terpatahkan ketika putusan MK itu muncul. Nah, ini yang membuat Lombok Timur sangat dinamis. Ya. Sehingga kalau hari ini misalkan kita mengatakan basis masa para pasangan calon ini sangat masih cair. Belum ada yang terkunci, belum ada yang paku Belanda lah istilahnya. Jadi masih bisa berubah setiap saat. Istilah paku Belanda ini dari mana? Ya, istilah paku Belanda ini kan belum ada pasangan calon yang mengunci secara kuat basis masanya. Masih bisa diambil oleh pasangan calon yang lain. Artinya di awal kan sebelum dilakukan gugatan oleh sebagian masyarakat kita kan di MK itu bahwa syarat untuk bisa menjadi calon bupati dan wakil bupati ini kan di angka 20% dari jumlah kursi kita yang ada di Lombok Timur ya. Lalu kemudian setelah ada gugatan, kemudian ada putusan, kemudian berubah dengan jumlah 7,5% kita di kabupaten ini, ya di Lombok Timur. Ini melihatnya seperti apa kemarin ketika terjadi dinamika yang tarik ulur antara partai A atau misalnya tokoh A dengan tokoh B, bagaimana dinamika yang luar biasa terjadi. Ya, ya
sebelum putusan MK itu memang cukup menegangkan ya. Ketika mulai proses dari usulan rekomendasi diproses di DPP partai, itu cukup menegangkan. Karena ada salah satu partai yang mengeluarkan misalkan 3 rekomendasi untuk 3 pasangan calon. Nah, ini yang kemudian membuat Lombok Timur agak susah ditebak. Pemilih itu mau kemana, tim itu mau kemana, karena belum ada kepastian siapa yang akan mendapatkan rekomendasi atau bahkan B1 KWK dari DPP. Dan itu semua terjawab ketika pada fase pendaftaran. Itu pun berubah setelah kembali lagi pada putusan MK tadi. Nah, mestinya kita berharap sebelum ada putusan MK itu ada 4 pasangan calon. Namun elit ini bukan bagian dari kerja elit yang berharap bahwa demokrasi di masing-masing daerah itu bisa berjalan baik. Semua orang yang punya potensi atau tokoh-tokoh bahkan putra-putra terbaik dari daerah itu bisa maju menjadi calon bupati maupun wakil bupati. Nah, begitu. Artinya dengan putusan terbaru ini tentu sangat memberikan peluang terhadap tokoh-tokoh baik, tokoh-tokoh muda kita kan. Artinya kan kita di Lombok Timur ini kan potensi-potensi tokoh baik misalnya kita tokoh politisi maupun di kalangan birokrasi pun sebenarnya banyak tokoh-tokoh kita yang saya kira punya peluang yang sama kalau ingin misalnya maju ke depannya. Misalnya kalau hari ini kan sudah jelas ada 5 pasang calon gitu. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya dengan putusan ini, kalau dari sisi Bung Gito melihat ini seperti apa sih makna dari putusan terhadap kita lah masyarakat disajikan dengan putusan terbaru ini? Kalau kemudian mengacu kepada angka 20% dari jumlah kursi yang ada di kabupaten kota, memang pertarungan itu akan menjadi bagian dari elit saja. Pertama, dia harus menjadi ketua partai atau memiliki kursi besar di DPR kabupaten. Dan yang paling mirisnya itu adalah yang punya logistik. Nah, ini kan tidak menarik, kan? Tetapi kemudian ketika muncul putusan MK itu, semua orang yang punya potensi putra-putra terbaik itu, entah itu dia muda atau bahkan tua misalkan, tetapi dia punya potensi dan didukung oleh 7,5%, atau kalau hitungan kita sekarang itu sekitar 56.600 jumlah pemilih yang memilih atau kursi partai, suara partai, maka dia bisa untuk maju. 65.000 ya? 56.600. Ini kan menjadi ruang yang baik untuk demokrasi Indonesia ke depan, terutama demokrasi di masing-masing daerah. Berbeda dengan situasinya ketika 20% kemarin. Jadi hanya golongan tertentu, orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi bagian dari dan punya amunisi yang besar, dan gandeng kalau bahasa kita ya. Pembangunan daerah itu sendiri. Nah, kalau sekarang kan pertarungannya asik. Pertarungannya asik. Tapi melihat ini ya, dengan kita misalnya ada 5 pasang calon, tentu sangat dinamis nih di tengah-tengah masyarakat. Yang awalnya misalnya hampir ya mungkin setengah di masyarakat kita ini kan tergerus ini melihat ada 3 sosok figur mantan wakil-wakil kita ya. Mantan artinya pernah menjabat sebagai wakil bupati saat itu gitu kan di periodenya masing-masing. Tapi sekarang ini ada 5. Kalau Bung melihat dengan kehadiran 5 pasangan calon di tengah masyarakat Lombok Timur ini seperti apa kalau Bung melihat ini? Kalau misalnya kita mengacu kepada data dan fakta terkait pilkada 2018, ini kita tidak bisa lari dari data dan fakta pilkada sebelumnya. Ada 26,7% masyarakat Lombok Timur itu memilih pemimpin itu karena dia terkenal atau populer dan dia tokoh. Nah, kembali kemudian kepada sosiopolitik masyarakat Lombok Timur. Masyarakat Lombok Timur ini adalah masyarakat yang masih berpatron, masih ada yang dia ikuti. Nah, dengan munculnya 5 pasang calon ini, yang hampir bisa dibilang beliau-beliau ini putra terbaik Lombok Timur, meskipun misalnya 3 orang adalah pernah menjabat sebagai mantan wakil bupati, 1 orang sebagai anggota DPR dan wakil
ketua DPR di Lombok Timur, dan 1 orang anggota DPR RI, dan salah satu tokoh ormas Lombok Timur. Dan ini menarik pertarungannya. Ketika 5 pasangan calon ini memiliki popularitas, elektabilitas yang hampir sama. Ya. Hampir sama. Nah, tinggal pertarungannya sekarang adalah siapa yang memegang patron klien yang lebih kuat, lebih besar, dan siapa yang memiliki logistik yang cukup dan memadai. Tentu yang tidak terlepas adalah mesin kerja politiknya. Tetapi saya melihat kan hari ini mesin-mesin ini lebih banyak bertarung di level udara, grup WA, Facebook, dan sebagainya. Tapi belum kelihatan ini ada pertarungan yang lebih signifikan soal ide, gagasan, dan sebagainya. Mereka lebih bertarung ya soal foto, video, dan sebagainya. Itu saja. Jadi tim ini sebenarnya tidak menarik, tim-tim ini. Yang menarik pasangannya, tapi timnya yang tidak menarik. Kalau bahasanya ini masih hanya menyemangati diri sendiri atau mungkin ada istilah berbeda ini? Oh enggak, begini. Kita berharap sebenarnya ketika pasangan calon yang hadir hari ini 5 pasang itu memiliki latar belakang yang luar biasa, memiliki visi misi yang luar biasa, tetapi pada akhirnya tim yang menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan lidah dari rakyat maupun dari calon itu sendiri tidak memiliki bentuk prinsip bagaimana kerja di bawah. Sehingga mereka bertarung ya di atas dunia maya lah, berdebat di WA Group, berdebat di Facebook, tetapi kemudian apa yang ingin disampaikan ke masyarakat itu belum nyampe. Lebih kayak semacam pencitraan saja. Masih pencitraan ya? Oh iya. Berarti hampir semua ini calonnya atau timnya yang pencitraan? Timnya ya yang masih meskipun kita menyadari bahwa politik itulah citra. Ya. Tetapi tidak semua harus dicitrakan. Tapi kalau kita sedikit ya, tadi karena disinggung persoalan visi misi ya, saya coba masuk ke visi misi itu sendiri ya. Dari kelima ini sudah ada 5 dan mungkin hampir kita lihat ini visi misi kan sudah karena sebagai syarat yang menjadi kelengkapan administrasi di KPU kan hampir di grup sudah kita sama-sama lihat kan. Kali dari Bung ini mungkin sudah membaca dan memperhatikan seperti apa kalau sedikit kita coba ulas terkait dengan visi misi dari mana sih yang secara gambaran besar lah. Kalau kita dari kelima ini mana sih yang kira-kira artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat dari calon yang ada? Ya. Atau mungkin kita pecah-pecah lah. Sebenarnya semuanya bagus visi misinya. Tetapi kan kemudian masyarakat mampu menilai. Karena sudah ada yang pernah menjabat sebagai wakil bupati, pernah menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten, bahkan wakil ketua DPRD kabupaten. Ada yang menjabat sebagai anggota DPR. Jadi masyarakat sudah bisa menilai sendiri mana pemimpin yang layak untuk dipilih, mana pemimpin yang pantas untuk dipilih, dan mana pemimpin yang akan memperhatikan rakyat ke depan. Nah tentu kalau bagi saya ya, di pandangan pribadi saya, tidak perlu visi misi terlalu banyak, sederhana saja, karena masyarakat kan hanya membutuhkan 3 hal. Ada pendidikan, ada kesehatan, dan ekonomi. Tentu nanti penjabarannya ekonomi itu ada ini. Nah sekarang ini kan visi misi yang ditampilkan oleh tim itu terlalu apa ya? Kadang-kadang di luar nur lah kalau bahasa sekarang itu, di luar nalar kita. Nah sederhana saja sebenarnya visi misi. Yang penting bagaimana sekarang masyarakat itu bisa menerima dengan rasional, dengan mudah dan cepat. Itu aja sebenarnya. Itu ya kalau dari ini ya, sisi dari visi misi ya. Kata kunci poin kalau dari yang disampaikan oleh Bung Gito tadi itu kan kesehatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kalau ingin kita coba kulik ini kan ada 3 tokoh kita ini yang pernah menjabat, lalu kemudian sebenarnya figur-figur ini kan sama-sama artinya tokoh politisi lah, gitu kan, nggak bisa kita pungkiri dong. SJP dulu juga pernah tarung ini kan di Pilkada NTB misalnya kan, punya pengalaman gitu kan. Kalau misalnya ingin kita coba kulik lagi, misalnya Tanwir bersama Dayang, udah pentolan
Golkar gitu kan, lalu kemudian satunya ini pernah di PKS, terus pindah ke PBB misalnya, tokoh sekali gitu dalam dunia politik gitu. Tetapi kalau ingin kita coba konekkan ini dengan keinginan masyarakat, karena 3 hal yang tadi, apa sih sebenarnya maunya masyarakat terhadap pembangunan Lombok Timur sebenarnya? Kira-kira apa, Bung, kalau mungkin kita dari pengamatan sosialnya? Kalau sebenarnya masyarakat sederhana, masyarakat itu kepada pemimpin itu tidak membutuhkan hal yang luar biasa sebenarnya. Mereka hanya ingin disapa, ditemui, diajak berbicara. Itu aja sebenarnya masyarakat itu. Ayo kita berbicara ekonomi. Hal apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk peningkatan ekonomi masyarakat? Belum ada. Apalagi di tengah-tengah tokoh-tokoh muda kita ya. Belum ada. Tetapi kenapa masyarakat kita eksis? Karena itu kerja mereka sendiri. Kerja mereka sendiri, hasil mereka sendiri. Nah, misal kita berbicara IPM misalnya. Pada 3 hal itu kan IPM. Ya. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Nah, kenapa kemudian kita harus berbicara soal pertambangan, soal ini, soal itu. Padahal kita fokus saja pada 3 hal tersebut. Nah, sehingga saya sering berdiskusi kepada kawan, menyampaikan bahwa hari ini pemerintah kita hanya mengerjakan kewajiban. Nah, makanya saya khawatir ini, 5 pasang calon ini akan mengerjakan kewajibannya. Apa itu? Membangun jalan, membangun infrastruktur, sekolah, membangun embung. Itu kewajiban mereka. Membangun jalan, ya pemerintah wajib membangun infrastruktur jalan untuk meningkatkan ekonomi. Tetapi kan bukan prestasi. Yang kita inginkan dari masyarakat, pemimpin kita hari ini, dia membangun, melaksanakan kewajibannya dan melahirkan prestasi. Misal, kita pernah ber-SD nih, ber-SMP dan ber-SMA. Kewajiban kita adalah masuk sekolah. Tetapi apa yang menjadi prestasi kita? Juara 1, juara 2, juara itu bagian dari prestasi. Nah, begitupun pemerintah hari ini, kewajibannya adalah melaksanakan membangun infrastruktur dan sebagainya. Apa yang berupa prestasi? Menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, tapi tingkat kesehatan masyarakat meningkat. Anak yang putus sekolah berkurang, itu adalah bagian dari prestasi, dan itu belum ada hari ini. Nah, maka saya cukup khawatir nih, jika pemerintah atau mohon maaf 5 pasangan calon tidak memiliki think tank, kingmaker yang memang handal di kiri kanan beliau-beliau. Saya khawatir nanti beliau-beliau ini yang terpilih akan melaksanakan kewajiban saja, tidak memikirkan prestasi. Artinya apa yang menjadi keinginan masyarakat ini tidak tercapai, itu maksudnya? Belum tercapai. Belum tercapai. Ya? Bukan tidak tercapai, belum tercapai. Baik, menarik memang ini kalau sudah kita mulai sedikit ulik-ulik persoalan visi misi, karena kan memang kalau kita berbicara di pada sisi kita sebagai masyarakat, tentu harapannya adalah bagaimana kemudian pendidikan sedikit berkualitas. Artinya ada penurunan, misalnya tadi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, lalu kemudian bagaimana UMKM semakin banyak gitu kan. Artinya dari sisi kita berbicara tentang ekonomi, ya bagaimana masyarakat kita lebih sejahtera kan gitu, itu harapannya. Nah, tetapi dari kelima ini kita ingin Bung, saya ingin lebih dalam ini. Kalau kita berbicara yang greget ini, dari kelima yang ada ini, mana sih yang menurut Bung ini kira-kira dari si visi misi ini sangat connect ini dengan apa yang menjadi keinginan tengah-tengah masyarakat kita? Dari kelima ini misalnya tentang janji terhadap pendidikan, janji terhadap pelayanan kesehatan yang lebih lebih berkualitas gitu kan. Gimana ini, Bung? Ya, kita kan pernah merasakan kepemimpinan dari misalkan 3 mantan wakil bupati dan 1 mantan wakil ketua DPR. Jadi tentu mereka pernah kita rasakan dan kita tahu sampai sejauh mana kerja-kerjanya. Nah, ada 1 mantan anggota DPR RI yang track recordnya cukup bagus. Misalkan membangun sanitasi infrastruktur untuk pendidikan berupa di pondok-pondok pesantren misalkan,
Rusunawa, dan beberapa program dari pusat yang selama dia menjadi anggota DPR RI kan terbaca dia. Itu Pak SJP misalkan di situ. Nah, dari track record ini tentu harusnya juga tim harus jujur. Sebagai tim harus jujur bahwa ini loh yang pernah calon saya kerjakan. Dia terbaca di media, terbaca di publik. Ini kan memang mungkin ada anggota DPRD kita atau DPR RI yang banyak memberikan program di masyarakat kita selama beliau menjabat, tetapi kan tidak terbaca di media. Nah, untuk saat ini dari track record itu kan indikator yang pertama harus kita lihat adalah jaringan di pusat. Karena bagaimanapun kita kan konsen berbicara pembangunan daerah. Karena kan kita masih berharap pada DAK dan DAU untuk pembangunan. Nah, tentu yang bagi saya yang rasional memilih, tentu akan lebih memilih orang yang punya akses ke pusat. Bisa mengakses Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C untuk kepentingan daerah kita. Tetapi saya kira kan Pak Lutfi misalnya mantan anggota DPR RI juga saya kira punya akses. Bapak Ajiron misalnya yang merupakan salah satu kader hari ini menjadi pemenang pemilu Pilpres misalnya dan terpilih sebagai presiden misalnya, secara struktur partai pasti punya jaringan. Lalu kemudian kalau kita berbicara Pak Rumaksi misalnya ada akses misalnya karena masuk juga hari ini sudah menyatakan sikap bagian daripada koalisi pemenang Pilpres gitu. Saya kira punya akses, semua ini punya akses, apalagi sekarang berkembang dengan isu Kim Plus misalnya. Saya kira ini kan berbicara akses ya, sejauh mana tokoh-tokoh kita ke depan ini ketika berbicara tentang pembangunan. Nah, saya ingin coba ini Bung Gito. Tadi karena disinggung ya, tim ini jangan-jangan hanya apakah pada posisi berbicara medsos hanya sebagai ruang untuk kemudian apa istilahnya kalau ada itu saya dengar juga pansos. Ya pansos misalnya, atau jangan-jangan tim juga ini bagian ya, asal calon yang dipegang ini senang saja gitu kan, senang ABS. Asal ABS misalnya. Ini seperti apa Bung, kita lihat ini di pertarungan kita hari ini. Ya memang kalau bahasa Lombok Timur yang sering saya dengar di grup itu isi duit itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, begitupun hari ini. Jadi eksistensi seorang tim itu sebenarnya bisa diukur dari kerja-kerja di grassroots. Misalnya berapa titik pertemuan, berapa orang yang dikumpulkan, dia komunikasi dengan tokoh berapa kali. Tetapi kemudian yang dilakukan oleh tim-tim kadang-kadang nakal juga ya. Ribut di grup, komen, screenshot kirim ke bos. Ini bos, saya sudah berdebat sama si A soal program misalnya. Itu bagian dari laporan. Nah, tetapi yang diharapkan oleh bos sebenarnya dalam tanda kutip ini, yaitu pasangan calon, bahwa tim ini bekerja di bawah, menyentuh lapisan terbawah dari masyarakat, bertemu dengan relawan, dia ngopi darat dengan tim di desa, tim di dusun. Tetapi kan hari ini bahkan saking tidak pedenya para relawan ini, dia harus dibawa atau menenteng calonnya turun. Artinya apa? Dia tidak percaya diri. Kadang-kadang kan misalnya begini, Bung, Pak, hadirkan kita calon itu, baru kita bisa menentukan pilihan. Artinya masyarakat pun tidak percaya dengan tim itu. Jadi harus calon yang menemui masyarakat. Padahal sebenarnya ya, tim itu dihajatkan sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan visi misi, program, bahwa calon saya ini layak dipilih. Tapi ternyata masyarakat kita tidak percaya dengan tim. Apa persoalannya kalau? Nah, ini kan masing-masing tim punya persoalan masing-masing. Dan biasanya ya masing-masing tim ini juga tidak saling mempercayai persoalannya, tidak saling mempercayai, sehingga biasanya di pasangan calon tidak hanya di Lombok ya, di luar daerah pun sama. Internal tim itu sering gesek, di tim kabupaten saling gesek mereka, divisi A dengan divisi B saling gesek, itu hal biasa terjadi. Nah, ini para pasangan calon sebenarnya idealnya dia harus meyakinkan bahwa tim ini menjadi perpanjangan tangannya,
menjadi perpanjangan dirinya bahwa kalau tim saya ini hadir, saya itu. Nah, kan masyarakat harus diyakinkan seperti itu. Sehingga tersampaikanlah pesan dari calon itu terkait visi, misi, program, dan lain sebagainya. Dan apapun keinginan masyarakat itu tersampaikan di calon melalui tim. Kayak semacam mereka yang katalisator. Betul. Tapi ada yang menarik ini, Bung. Di tengah situasi perdebatan, ini kan dalam situasi perdebatan ini kan kadang-kadang dimunculkan oleh ada statement-statement juga dari tokoh-tokoh kita. Misalnya beberapa hari ini kita berbicara data, angka kemiskinan dan seterusnya. Apa sih yang dilihat dari tanggapan seorang paslon, lalu kemudian Pemda hari ini misalnya melalui salah satu di bagian pemerintah daerah lah, itu sedikit mengklarifikasi itu terkait dengan data yang menjadi suguhan, tidak saja dari satu paslon mungkin ya, tapi dari beberapa paslon yang kemudian coba berbicara tentang data gitu. Ini apa sih yang kita lihat? Ini data saja sudah mulai menjadi perdebatan. Seperti apa tanggapannya, Bung, kalau kita belum berbicara angka? Iya, data ini kan sebenarnya disiapkan oleh tim tank ya, berupa mungkin di situ ada tim cyber, ada tim data, yang kemudian menjadi bagian dari hal yang harus didiskusikan sebelum dilempar ke publik. Nah, tetapi ada kadang-kadang data yang ketika dilempar ke publik oleh pihak pemerintah daerah, yang dalam hal ini mungkin belum diupdate, biasanya belum terupdate. Nah, sedangkan dari tim pasangan yang hari ini 5 pasang, kemudian mencoba mengulik data dari berita ataupun dari sumber yang lebih akurat. Nah, biasanya tidak sinkronnya di situ. Nah, kalau misalkan ada data yang muncul di media, kemudian ada tim pasangan atau pasangan calon yang menyebut data itu keliru, saya yakin itu timnya yang tidak pandai mencari data yang A1 gitu. Biasanya kan kalau data soal pembangunan daerah itu kita ambil dari BPS misalkan. Soal data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, deflasi, dan pelayanan publik biasanya kan di BPS sebagai sumber data. Tetapi kadang gitu kan update terbaru itu kan bisa terlambat dimuat. Dan sepandai-pandainya tim data dan tim cyber. Nah, tetapi pengalaman saya melihat bahwa biasanya di tim itu satu orang tuh bisa mengerjakan banyak hal. Dia tim data, dia tim edit foto, edit baliho, bahkan mengedit hasil survei. Ini kan di situ, sehingga data pun kadang-kadang bisa keliru. Gitu. Ya kan namanya juga tim ya. Satu hal, Bung, yang ingin saya coba dengar tanggapannya. Jadi berdasarkan diskusi saya juga mengikuti salah satu kegiatan itu. Dalam kegiatan itu narasumber menyampaikan ada hampir 75% ya. Itu masyarakat kita saat ini kalau bahasanya mungkin tidur saja tidak pegang HP. Ya kan gitu. Artinya media sosial bahkan sampai media mainstream artinya di dunia digital ini hampir setiap hari diakses oleh masyarakat. Tentu gitu kan. Visi misi ya bisa menjadi ruang-ruang untuk disampaikan melalui media sosial. Meskipun misalnya ada sebagian masyarakat kita berharap langsung sendiri calon itu yang menyampaikan apa sih misi-misi, apa keinginannya besok. Tapi kita berbicara tentang dunia digitalisasi, menurut Bung ini, kalau tadi mengatakan 75% penting tidak tentang media sosial, terutama di media mainstream atau media-media yang punya legalitas yang jelas. Ya, saat ini kan kita sudah di 5.0 ya, di 5.0 itu. Jadi kalau kita bahasakan penting, sangat penting. Tetapi kan begini, untuk membangun popularitas, kita kemudian bisa melalui YouTube dan sebagainya. Tetapi itu untuk membranding popularitas dan acceptability atau keterterimaan. Nah, kalau berbicara acceptability
itu ya kurang lebih pengaruh media itu untuk keterpilihan itu hanya 20% lah. Apa yang membuat calon itu terpilih kuat itu kalau dia bertemu langsung dengan masyarakat. Nah, ini kan kalau saya lihat ini calon-calon ini kan agak malas pada turun ini, malas turun. Harusnya mereka turun bertemu masyarakat, ya tidak hanya hari ini. Gitu. Nah, tetapi yang terjadi justru adalah mereka turun ketika butuh saja. Calon-calon kita ini, mohon maaf ini, mohon maaf kita sebut langsung, dan mereka berharap dipilih kuat oleh pemilih Lombok Timur. Tetapi yang tidak disadari oleh tim adalah bahwa pemimpin kita ini tidak hanya bertemu, tapi bagaimana pertemuan itu dikemas. Ini kan masukanlah untuk semua tim ya, masukan untuk semua tim. Pertemuan itu dikemas, jangan sampai calon kita bicara A, tapi kemudian yang terjadi di lapangan dia B. Jadi kan bisa saja misalnya calon A menyatakan, oh Lombok Timur ekonominya begini, tetapi pada saat dia menjabat tidak begitu, gitu kan? Nah bisa saja. Nah maksud saya tim inilah yang bertugas untuk membuat konsep-konsepnya, gitu dia. Ya, menarik. Di tengah artinya kita mengikuti dinamika dan tahapan. Ini kan saat ini sudah masuk tahapan kita menuju pemilihan nanti di 27 November 2024 ya. Tetapi tahapan ini tentu ada proses panjang yang kemudian harus dijalani oleh seluruh paslon. Tentu pada akhirnya kemenangan ditentukan oleh masyarakat. Tapi ada tapinya nih, Bang ya. 5 menit. Di tengah masyarakat kita tidak bisa pungkiri situasi politik jalan terus, tetapi dari hasil beberapa lembaga survei juga kita mendengar ya bahwa transaksional ya, tanda kutip ya, transaksional ini ya menjadi penentu juga di dalam kontestasi pilkada ini, meskipun sempat ada juga yang menyampaikan bahwa itu kalau di pileg berbeda dengan pilkada. Kalau ini penentu ketika kita berbicara kos ya, bukan kita jual beli suara, bukan ya, penentu kos, atau anggap saja kita katakan bahwa ini adalah biaya operasional politik. Gimana kita Bung Dito melihat kalau membaca dari sisi budgeting ini? Iya, kalau misalkan kita berbicara dari hasil penelitian dan survei, memang kurang lebih informasi yang saya dapat 60% itu pemilih akan menentukan arah jika ada transaksi politik. Nah tanda kutip ini kan transaksi ini kan ada dua, misalkan dia saat hari H atau memang ada pemberdayaan dari sebelumnya. Nah kalau misalkan kita berbicara pemberdayaan, tentu itu melalui patron-patron klien yang tadi saya sebut di awal, bahwa ada tuan guru, ada para ustaz, ada kiai yang memang sudah punya basis-basis massa tersendiri. Tapi kalau misalnya kita berbicara transaksional untuk memilih pasangan calon bupati, saya masih percaya bahwa masyarakat Lombok Timur ini adalah masyarakat yang tidak semurah itu harga. Artinya pemilih rasional gitu? Iya, bukan hanya pemilih rasional. Bahwa masyarakat Lombok Timur ini adalah masyarakat yang punya prinsip. Bahwa mereka memilih pemimpin karena memang mencintai pasangan itu. Dia punya rasionalisasi tentang program dan sebagainya. Jadi hanya para broker sebenarnya yang membuat jualan bahwa pemilih ini akan memilih si A kalau dikasih uang. Itu broker dan tim sebenarnya. Jadi tidak ada masyarakat kita dengan harga murah dia menjual suara 25.000, 50.000. Itu apa ya, bagian dari desain tim yang memang ingin berharap ada operasional lebih yang turun ke masyarakat. Intinya tapi dalam kontestasi politik perjalanan butuhkan. Oh iya, kalau kos itu kan wajib. Kos politik itu wajib. Tim-tim harus disiapkan logistik untuk mereka turun. Bahwa kemudian patron-patron klien yang saya tadi sebut itu memang kan butuh untuk mengumpulkan massa, untuk dia mengajak warganya atau jamaahnya untuk turun. Jadi kos politik itu wajib, tapi transaksional itu
atau transaksi politik itu tidak wajib. Oke. Itu di pandangan saya. Kita sebenarnya saya mau menanyakan ya terkait situasi kita hari ini, tetapi tentu dengan waktu tidak bisa kita nanti di lain kesempatan kita akan lanjut, Bung. Di akhir segmen kita, Bung, saya ingin mendengarkan closing statement dari Bung terkait mungkin bagaimana nih supaya kondusivitas jelang pilkada ini bisa terjaga sampai pelaksanaan kontestasi politik. Silakan, Bung. Oh ya, di closing statement saya ini saya ingin menyampaikan bahwa kita mohon kepada masyarakat Lombok Timur untuk memilih pemimpin itu dengan rasional, melalui program, ide, dan gagasan. Kemudian terkait misalnya hari ini sudah ada muncul nomor urut, jadi nomor urut itu tidak satu-satunya hal yang bisa mendongkrak elektabilitas. Tapi elektabilitas itu lahir dari kerja-kerja rasional, kerja-kerja mesin, yang kemudian melahirkan suara yang besar di bawah. Dan terakhir tentu, politik sekedarnya berkawan, bersahabat, dan bersaudara selamanya. Selamanya. Itu tanda poinnya ya. Ya. Bersahabat. Politik sekedarnya. Politik sekedarnya. Berkawan, bersahabat, dan bersaudara. Selamanya. Itu selamanya. Baik, luar biasa. Itu kata-kata pamungkas dari seorang Gita Purnadi SH yang lebih kita akrab panggil beliau ini adalah Bung Gito. Terima kasih, Bung. Siap. Saya ingin mengakhiri malam hari ini dengan sebuah kata mungkin sedikit bijak lah ya kalau dalam anunya ya. Hak pilih adalah amanah. Untuk itu mari kita gunakan hak pilih kita ini dengan penuh tanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang adil dan damai. Saya Hul Husain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih, Bung. Sama-sama. Hadir malam hari. Insya Allah hadir lagi. Ya.